Balik lagi, bisnis itu kan tanggung jawab. Ketika kita diberikan amanah membangun rumah orang, membangun properti orang, yang pertama adalah satu, tanggung jawab atas amanah itu. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan order pesanan yang diminta oleh klien kita. Yang ketiga, ya berharap mudah-mudahan tidak hanya satu kali, mudah-mudahan berulang kali, berkali-kali, ya paling enggak rezekinya ngalir lah dari mulut ke mulut. Nah, enak tuh kalau sama April sama Soulmate, ya paling nggak ada tanggung jawabnya deh gitu. Berharap sih kita masih bisa terus menjaga amanah itu ya kalau untuk urusan konstruksi lah. Saya sih nggak ahli di bidang itu. Saya sama April itu nggak ahli di bidang konstruksi, tapi saya meng-hire orang-orang yang ahli. Nah, gitu kan bukan sekolah saya. Tapi saya meng-hire orang-orang yang ahli berdasarkan pengalaman bagaimana dia membuat, kemudian mengeksekusi properti kami. Wah, udahlah, ini kita hire, kita ambil, baru kemudian kita perintahkan lah istilahnya sesuai dengan maunya klien, kerjain. Bu April yang lagi gemes-gemesnya sama urusan kontraktor. Kalau saya tetap lebih banyak silaturahmi, keliling, ceramah. Kalau urusan bangunan dia deh nih. Sebenarnya kayak ada passion tersendiri gitu. Jadi misalkan ini gambar 3D-nya nih gitu. Terus udah gitu tukang udah mulai masuk. Nah ini tuh kayak lihat part-partnya, misalkan oke, bangunan hitaman udah mulai naik nih. Terus udah gitu lanjut lagi, nanti kita udah mulai menentukan finishingnya gitu kan. Memang di situ tuh banyak pusingnya. Ya pusingnya ya trouble, namanya kesalahan, human error itu pasti ada gitu. Nah ini kita gimana caranya supaya trouble ini jadinya hasilnya tetap bagus gitu. Begitu itu selesai, itu kayak punya kepuasan tersendiri. Alhamdulillah ya Allah, dan itu lega, terus pusing di kepala hilang semua. Jadi itulah menurut aku kayak asiknya berarti di sini nih. Ada ribet-ribetnya, tapi pas jadi menyenangkan banget. Paling Puyang bikin apa, Ustadz? Bikin rumah. Pesanan rumah orang tuh kalau udah ngorder kan dia juga detail ya, sesuai dengan apa namanya, desain, terus keinginannya, terus nentuin bahan-bahannya. Apalagi kalau udah masuk ke ranah interior, aduh itu udah paling, kalau bicara konstruksi mungkin itu aja ya semen, ya batu bata, udah besi. Ini kalau udah masuk interior tuh klien tuh, wah ini pakai ini, wah ini nggak bagus, ternyata begitu diaplikasiin kurang, bongkar lagi. Ya udah, makan waktu, walaupun mereka yang memberikan dananya untuk pembangunan, tapi kan makan waktu ya buat kita. Akhirnya agak lebih lambat pembangunannya atau proses finishingnya gitu. Tapi buat kita asik lah. Ya balik lagi, tadi saya bagi tugas, kalau saya lebih ke dakwahnya, kecuali pas ada waktu kita diskusi bareng di kantor. Lebih ke mandornya, langsung terjun ke lapangan. Turun langsung. Justru aku nggak seneng gitu kalau Ustadz terjun ke lapangan. Jadi kalau meeting di awal Ustadz oke lah. Kalau terjun ke lapangan dia baik banget soalnya. Saya nggak tegaan orangnya. Jadi oh iya loh, aku nggak bisa nih ngelihat sesuatu yang nggak bener gitu, pasti nggak bisa ini ulang, ini harus begini gitu. Jadi aku agak lebih perfeksionis. Nah kalau udah Ustadz datang, jadi kan mereka kayak, aduh kamu Ustadz nggak apa-apa sama dia aja tuh gitu ya. Enggak, udah nggak usah datang. Jadi aku pure mandor lah. Kita sama-sama desain ya. Awalnya kan aku seneng ya aset kita sendiri aja, misalnya kayak villa gitu ya, aku maunya yang gini, rumah gitu kan, bangun rumah maunya yang kayak gini, terus interiornya yang kayak gini. Jadi aku seneng aja gitu nempatinnya ini gini gitu. Walaupun kadang-kadang kalau aset kita sendiri tanpa gambar pun aku nggak masalah. Misalkan interiornya udah Pak lama pakai gambar, nungguin seminggu lagi, nih ikutin saya aja ya, saya gambar nih tak nih kayak gini aja udah, tau-tau jadinya udah begitu gitu. Jadi oke, sesuai nih partnya. Nah dari pengalaman itu semua akhirnya bisa dituangin gitu. Kalaupun ada yang order, nih kayaknya orang suka nih yang begini nih, dikasihin ternyata happy, terus interiornya dikasihin begini, ternyata happy juga, ya udah. Dari situ belajarnya. Kalau kita berani kasih ke orang itu kan kurang lebih di 2 tahun terakhir ini ya baru berani. Kalau dulu tuh kayak bener-bener trial error lah ya. Kita pernah ngebangun gitu kan, terus udah gitu kontraktornya yang kurang oke juga ada, dari segi pekerjaan, yang dari segi keuangan juga nggak tertib ada gitu. Tapi ya di sini kita
menawarkannya benar-benar dari segi keuangan ya memang aku yang handle, jadi tertib gitu, benar-benar pembayaran sesuai progres yang udah terbangun. Makanya di sini aku sering banget muter-muter karena jangan sampai nanti apa yang sudah dibayarkan terus nggak jadi bentuk. Kan kalau kontraktor itu kan untungnya bukan setiap kali ditransfer, untungnya itu kalau nanti udah selesai produknya. Iya dong, jadi di saat-saat itu ya kita capek. Bawa aja ke mobil. Ya udah. Jadi benar-benar capeknya, bolak-baliknya, ngecekinnya segala macam gitu, itu harus serius banget. Yang kebayar adalah ya tukang lah. Tergantung nilai proyek ya. Kalau iya kan, karena kan kita pasti udah punya persentase nih. Berapa persen sih kita mengambil margin? Nggak mungkin terlalu besar. Satu, persaingan. Yang kedua, kasihan juga klien. Jadi marginnya tuh margin standar aja. Nah, tapi margin ini akan bisa dinikmati kalau sudah serah terima kunci. Namanya di lapangan hujan, angin, cuaca. Belum lagi ada tukang yang sakit. Itu kan bisa memperlambat perjalanan waktu. Sementara kita tuh bertaruhnya dengan waktu. Ya, kita nggak bisa bilang, oh margin kita sekian persen, udah pasti enggak. Bisa aja menyusut. Nah, tapi paling enggak, benar kata April, udah deh yang penting tukang kebayar dulu, bahan kebayar dulu. Urusan kemudian kita, alhamdulillah margin ada, berkurang yang masih dapat. Kalaupun enggak, jadi pengalaman. Berarti ke depan harus begini nih ilmunya gitu. Dibilang boncos, nggak boncos-boncos banget, tapi rugi gitu. Kalau boncos kan parah ya. Tapi subsidi. Maksudnya gini, dari sini kita kurang, tapi dari proyek sana kita dapat. Jadi kayak subsidi silang aja lah. Dari pengalaman yang ini, jangan sampai terjadi di pengalaman yang sana. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.